Halo guys, balik lagi Santekno. Kita akan belajar lagi tentang tutorial di Golang, masih dasar-dasar pemrograman Golang. Untuk saat ini, untuk kali ini kita akan mengenal struktur, kontrol, perulangan, kondisi, dan map ya. Jadi misalkan kita buat main, terus kita buat function main yang nantinya di dalamnya itu contoh ini contoh perulangan ya. Contoh perulangan kita akan mengeluarkan eh, bilangan angka yang dari 1 sampai 10 misalkan. Nah, perulangan di dalam Golang itu hanya ada satu, memakai for aja. Yang mana kalau di bahasa yang lain kan ada for each, while, do, atau while, do, until, dan yang lainnya gitu ya. Kalau di Golang itu hanya ada for saja, tetapi secara keseluruhan itu bisa dipakai deh. Dipakai sesuai sama kebutuhannya kan. Untuk perulangan itu. Ini sangat 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 mudah sekali untuk cara implementasi. Misalkan gini, inisialisasi i-nya dari 1, i-nya kurang sama dengan 10, maka i plus plus. Nah, kita print run aja, misalkan i-nya. Nah, ini udah kita implement, lalu kita go run main. Nah, ini udah mengeluarkan angka dari 1 sampai 10. Ini contoh perulangan caranya. Lalu misalkan kalau punya dari map, misalkan var angka di dalamnya itu ternyata punya array integer integer 1 2 3 4 sama 5 6 7 8 7 8 9. Nah, misalkan punya gini. Nah, bagaimana cara untuk mengeluarkan angka yang dari array tersebut? Kita sebenarnya bisa menggunakan kayak gini. Ini itu indeks, karena kita indeks nggak perlu dimasuki, nggak akan di print. Kita bisa juga menggunakan dash. Dash ini untuk value-nya itu kita nggak diambil gitu. Nah, selanjutnya kita tulis misalkan A, range dari angka, lalu kita looping print learn si A. Nah, kita coba lagi run. Ini 1 2 3 dan ini yang terakhir tadi, perulangan untuk mengeluarkan dari apa yang namanya ya, mengeluarkan dari suatu array. Nah, bagaimana selanjutnya nih kita akan mengecek juga bagaimana kalau misalkan di dalam perulangan itu kita melakukan kondisional. Nah, di dalam Golang kondisional itu mungkin umum ya bagi pemrograman yang lain juga itu pakai if else. Nah, contohnya dari perulangan ini kita akan mengkondisikan misalkan angka angka ganjil dan genap. Nah, jadi kita akan pakai kondisi if si A-nya itu di modulo 2 sama dengan 0, maka kita akan print print F misalkan K ini ganjil genap, sisanya berarti angka ini ganjil. Nah, kita masukin aja si angkanya, kita masukin juga angkanya di dalam fungsi ini. Atau kondisi di Golang itu kita pakai if tanpa tutup sih. Biasanya kan pemrogram yang lain pakai tutup kurung gini ya. Nah, di Golang itu bisa pakai, bisa enggak juga. Kondisional. Tapi kalau misalkan pengen mendahulukan ini misalkan dan A dibagi 2 sama dengan 0. Nah, ini bisa kayak gini juga. Jadi biar mendahulukan ini dulu gitu, itu tutup kurung bisa pakai. Jadi kalau misalkan satu kondisi kayak gini nggak masalah, langsung aja kayak gini.
Kita coba atau kita komen dulu untuk yang ini. Kita komen. Kita komen dulu. Kita jalanin. Nah, oh iya, di sini karena belum ada enter ya, kita pakai printf, kan belum ada. Nah, dilihat angka 1 ganjil, angka 2 genap, angka 3 ganjil. Nah, ini adalah tipe kondisional untuk menggunakan if else, dan ada juga kondisional menggunakan array. Maaf, menggunakan switcher. Misal nih, di angka ini kita akan mendefinisikan kalau misalkan si A-nya ini kondisinya adalah 1, maka kita akan print learn ini adalah 1. Jadi kayak kita akan gantiin dari angka menjadi suatu huruf gitu, huruf nominal gitu, berupa satu bilangan. Case 2 fmt printer misalkan 2, lalu 3 terus 4. Nah, di dalam switch case ada juga yang namanya default. Misalkan defaultnya fmt print learn tidak terdeteksi. Ini contoh aja ya, karena kita misalkan cuma mengkondisikan sampai 4. Kita coba running. Nah, maka kondisi switch ini akan mengecek satu persatu nih per loopingnya ya, langsung di print lalu nanti dicek lagi. Itu untuk contoh for digabungin dengan kondisi switch. Nah, satu lagi adalah array. Nah, untuk array itu punya contoh variabel peninisialisasiannya yaitu var x. Misalkan kita pengennya isinya 5 datanya, integer kayak gini, maka nanti pada saat di save misalkan x sama dengan indeks keempat sama dengan 100 gitu ya, kita print si x tersebut, maka nanti ada yang kosong dan keisi di indeks ke terakhir doang ya. Nah, di dalam sini berarti menunjukkan bahwa kalau array bisa didefinisikan terlebih dahulu indeksnya berapa gitu. Tapi ada juga untuk slice, misalkan kita pengen ada inisialisasi array, tetapi nanti si array-nya itu unlimited gitu, nggak kita set hanya indeksnya itu cuma sampai 5 gitu. Tapi elemennya cuma ada 5 misalnya. Tapi pengen elemennya itu lebih dari itu, tergantung datanya nanti yang dimasukin. Nah, itu termasuk berarti ke slice ya. Nih kayak gini. Kalau inisialisasi slice pakai ini, setelah itu misalkan kita punya loopingnya itu dari 0 terus sampai 10 terus i++. Nah, jadi si x-nya ini pengen kita set dari i. Jadi nanti si x-nya ini kita isi dengan i. Nah, kenapa kayak gini? Biar kita tahu nih si x ini dimasukin gitu. Nah, kita coba di print apakah semuanya akan keisi 0 sampai 10 di dalam array tersebut. Kita lihat aja. Nah,
Berarti inisialisasi slice integer ini kosongan ya. Terus kita set sendiri dengan pakai append, sehingga nanti datanya itu langsung dimasukkan satu persatu ke dalam variabel X. Seperti itu. Lalu apa lagi ya? Nah, satu lagi adalah maps. Dan bagaimana maps? Cara implementasinya? Cara maps itu biasanya menggunakan var x map. Di sini tipenya apa? Tipe jadi key-nya. Lalu integer. Nah, apa sih bedanya dari array sama map? Kalau array biasanya itu adalah berurutan, datanya berurutan. Jadi kita harus mengisi satu-satu. Nanti kalaupun kita ambil indeks yang pertama, berarti kan data yang dimasukkan pertama kali. Kalaupun nanti di set yang terakhir, maka si array pun kalau misalkan mau ngambil yang terakhir, harus kita tahu indeksnya yang terakhirnya berapa. Berbeda dengan map. Kalau map itu dia bebas gitu, tidak berurutan, karena key-nya pun kita didefinisikan. Key-nya itu kita bisa menggunakan tipe string atau tipe integer atau tipe struct pun bisa langsung dimasukin ke dalam map ini. Nah, contohnya adalah kayak gini. Terus X ini mapnya misalkan key gitu. Key setnya 10, maka coba kita print ya. Print learn si X-nya. Nah, nilainya itu seperti apa? Oh, ini bakalan error. Nah, kenapa error? Karena si 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 X ini memiliki hanya inisialisasi variabel saja. Tapi untuk mengisi inisialisasinya itu untuk map perlu pakai make. Nah, atau kita bisa pakainya seperti ini. Make ini. Nah, baru kita bisa keluarin datanya. Nah, jadi untuk inisialisasi dari map ini harus pakai make ya. Dan contoh lagi, misalkan kita pengen ngedelete nih si key ini, ya tinggal pakai function delete dari X. Key-nya itu apa? Tuh. Coba kita print lagi, harusnya nanti nih datanya nil atau datanya kosong. Tuh, mapnya kosong. Si mapnya tetap udah terinisialisasi tapi datanya kosong. Nah, ini bisa kita implementasi, misalkan kita punya kayak gini. Kita punya variabel variabel X, yang mana string aja deh. String. Misalkan kita buat ini adalah unsur ya, yang mana key-nya itu simbolnya. Misalkan X, simbolnya H adalah isinya hidrogen. Lalu X misalkan O, oksigen. Misalkan X lagi He ya, helium ya. Helium. Satu lagi karbon deh. Ca ya, karbon. Oh, C doang kalau karbon. Nah, misalkan kita punya seperti ini. Nah, gimana caranya kalau kita itu mengecek gitu, nge-find gitu, apakah unsur ini ada di dalam map kita? Nah, itu caranya dengan langsung set aja, langsung kita print, misalkan fmt print learn X, misalkan apa ya, misalkan neon gitu. Nah, ini ada nggak di
di dalam mapnya. Nah, kalau gini berarti kosong. Nah, kenapa kalau map itu kalau langsung di set itu tidak panic? Beda dengan array ya. Kalau array itu pasti dia langsung kena panic karena out of index gitu. Out of index pointer. Nah, sedangkan kalau di map itu dia bakal ngebalikin kosong karena dianggapnya itu emang key ini tuh nggak ada gitu. Nah, agar kita bisa mengkondisikan ini ada atau enggak, di dalam balikan maps itu dia ada dua sebenarnya returnnya itu. Misalkan gini, result, oke, dah kita set ke situ, lalu X tadi adalah apa ya, NA gitu. Nah, kita bisa ngecek nih di dalam sini tuh kalau oke ini bakal dijadiin variabel boolean. Booleannya itu menandakan bahwa ini tuh ada datanya atau enggak gitu. Ini terdapat datanya atau enggak dengan key tersebut. Maka bisa kita asumsikan misalkan kalau tidak kalau oke, maka kita print learn result. Nah, kalau enggak, kalau oke-nya itu false, berarti ini tidak ditemukan ya. Tidak ditemukan di dalam array itu, maka kita akan definisikan misalkan tidak ditemukan. Nah, coba kita jalankan. Nah, tidak ditemukan. Kalau misalkan kita lihat C karbon, nah itu ditemukan kan. Kalau ditemukan berarti di kondisi ini. Nah, begitu untuk implementasinya dari array ya, dari array dan map. Lalu tadi juga kita mempelajari bagaimana cara pengulangan. Oke, dari Santekno itu aja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe atau like ya video ini. Terima kasih.